Karena di kenyataannya banyak cowok yang ngerasa kayak aku tuh jago baca sinyal-sinyal cewek. Padahal yang dia tangkep itu bukan sinyal, tapi dia cuman kegeeran doang. Kasian kan? Cewek senyum dikit dibilang suka. Cewek nyenggol mungkin nyenggol biasa ya, maksudnya mau bersentuhan sama kamu gitu dibilang kode. Padahal bisa jadi dia cuman ramah, emang dia social butterfly, emang dia berteman sama semuanya. Masalahnya adalah kalau kamu salah nangkep, kamu bukan cuman kelihatan goblok, bukan cuman kelihatan aneh, tapi kamu juga bisa bermasalah secara hukum. Jadi dengerin video ini baik-baik. Ada hal-hal yang harus kamu ingat. Pertama, cewek itu punya hak penuh atas tubuhnya, atas keputusannya. Kalau dia flirting, kalau dia agak genit-genit ke kamu, nanggepin semua candaan atau apapun itu ke kamu, itu belum tentu ajakan. Kalau dia natap kamu agak lama mungkin, itu belum tentu sinyal. Senyumannya dia itu belum tentu restu. Jadi kalau kamu sebagai laki-laki selalu tanyakan sesuatu kalau kamu ragu. Selalu jaga jarak, selalu jaga tanganmu, jangan asal nyentuh kalau belum pasti. Karena sekali aja kamu salah langkah, yang kamu pikir itu jadi romantis akan berubah jadi sebuah pelecehan. Dan pelecehan bukan cuma dosa, itu bisa ngancurin namamu, karirmu, masa depanmu, semuanya. Sekarang kita bongkar 7 tanda cewek emang tertarik sama kamu. Ingat, tertarik. Ini bukan buat kamu mempermainkan wanita, tapi ini biar kamu tahu kapan harus maju, kapan harus mundur, kapan harus ditahan, dan kamu sebagai laki-laki tahu batasan. Dan semoga video ini dan 7 tanda ini juga bisa nyadarin cewek-cewek kalau kita para wanita juga harus punya manner. Kita wanita juga harus tahu laki-laki juga manusia. Jangan sampai kita bikin bingung mereka juga. Ini sebenarnya dia suka atau enggak sih? Kok gini sih? Kok dia kayak gitu ya? Ini juga pengingat cewek-cewek supaya kita tidak gampang dicap. Pertama, tatapan bibir. Kamu lagi ngobrol, dia bukan cuma fokus ke mata, tapi lebih fokus ke bibirmu, lebih sering ngelihat bibirmu. Dari mulai cara kamu senyum, cara kamu ngomong, cara kamu makan, apapun itu, minum, dia sering banget melihat bibirmu. Kalau cewek itu nggak tertarik, dia pasti akan ngalihin pandangan. Atau kalau aku pribadi menjaga kesopanan, karena aku ngerasa kalau kita ngobrol lihat mata itu berarti dia menghargai aku dan mendengarkan aku. Jadi cewek antara lihat mata segitiga atas ini atau dia mengalihkan pandangan kalau dia emang nggak suka ya, atau emang biasa aja gitu, nggak mungkin terlalu lama ngelihat bibir. Jadi kalau ada cewek yang selalu ngelihat bibirmu dan ketangkep basah lama banget ngelihat bibirmu, berarti dia mulai penasaran. Jadi dia bukan cuman pengen dengerin omonganmu, tapi dia udah mulai penasaran sama kamu. Apalagi ya cerita yang dia obrolin, apalagi ya hal-hal yang baru yang aku tahu gitu. Kedua, nyari alasan buat deket. Dari sekian banyak meja, dari sekian banyak kursi, dari segede ruangan ini, kenapa dia harus deket sama kamu? Kalaupun dia nggak deket, dia nyari sudut di mana satu landing sama kamu. Biar apa? Biar kamu bisa lihat dia terus dan dia bisa lihat kamu terus. Kalau cewek nggak nyaman, dia pasti akan nyari tempat di mana kamu nggak bisa lihat dia, atau terhalang sesuatu, atau dia akan nyari di dekat orang yang bikin dia nyaman. Tapi kalau dia bisa nyempil di sebelahmu, di tempat kamu bisa lihat, bisa senggolan sama kamu, bisa berinteraksi sama kamu, itu berarti dia udah ngerasa nyaman sama kamu. Tapi kalian jangan pada kegeeran sebagai laki-laki, karena itu bukan kode untuk lanjut. Dia cuma nyaman aja di dekat kamu. Ketiga, sentuhan halus. Kalau dia ngusap tanganmu waktu bercanda, guyonan sama kamu, bisa ada skinshipnya, mainin rambut, apa segala macam, pokoknya ada sentuhan fisik. Artinya dia udah nyaman. Tubuhnya itu udah ngasih sinyal duluan. Tubuhnya ngasih sinyal kayak, oh aku nggak takut kalau kamu deket-deket aku. Tapi ingat, di sini tujuannya adalah untuk biar kamu punya batasan. Jadi cowok sejati itu pasti bisa nahan kalau ceweknya udah di tahap ini. Kalau di momen ini kamu bales dia dengan sentuhan birahi, itu berarti kamu gatel. Tahan dulu. Karena apa? Ini belum pasti. Keempat, senyum berlebihan. Dia gampang banget senyum. Guyonanmu semuanya dia ketawa.
Dia murah senyum banget. Itu berarti dia happy kalau ada kamu di situ, kalau dengerin ceritamu. Cewek yang tertarik itu energinya beda. Tatapannya lembut, nadanya lebih pelan. Dan semua yang kamu bilang akan terasa wah buat dia. Kalau dia senyum terus ke kamu, lebih banyak senyumnya tanpa alasan, itu berarti dia udah nyaman sama kamu. Kelima, dia akan ngechat terus-terusan. Dia akan nyari cara gimana caranya kalian tetap berinteraksi. Entah itu cuman balesin storymu, entah itu dia ngechat kamu, pokoknya nyari-nyari, cuma nanya apa, barang, minta pendapat, sesimpel apapun itu berarti tandanya dia pengen kamu inget terus sama dia. Kalau udah kayak gini, itu bukan cuma iseng, ini udah bentuknya usaha. Dan kalau di momen ini kamu cuek, gak nanggepin, berarti kamu gak suka sama dia. Tapi kalau di momen ini kamu suka sama dia tapi kamu tetap cuek, jangan salahin dia kalau dia tiba-tiba pergi. Karena di momen ini kan dia udah usaha nih. Kalau kamu gak ngasih feedback, ya berarti dia ngerasanya, si cewek ini ngerasanya, oh dia nggak suka sama aku, berarti ini waktunya untuk mundur. Lanjut yang keenam, dia udah ngirim foto menggoda. Ini udah another level. Kalau ini dia mulai ngirim foto terbuka, mulai ngirim foto kegiatannya yang dimana foto itu tidak dia publikasikan. Dia ngirimin video-video, gak harus video yang gimana-gimana ya, tapi video ini cuma dikirim ke kamu doang. Berarti ini udah another level. Itu tandanya dia naruh kepercayaan besar ke kamu. Cewek ini udah sadar resikonya dia ngirim-ngirim kayak gini ke kamu. Jadi jangan disalahgunakan kesempatan ini. Jangan di-share. Gak usah di-save, udah biarin aja. Kalau kamu mau save, ya udah untuk pribadimu aja. Jadi kalau udah di momen ini, hormatin dia karena dia udah membuka ruang privasinya untuk kamu. Terakhir, dia udah flirting terang-terangan. Kadang ada beberapa cewek yang udah nggak pakai kode-kode halus lagi. Dia udah bicara dengan nada genit, sengaja bersentuhan, sengaja menggoda tanpa harus ada kode-kodean. Ini udah sinyal yang jelas bentuknya, tapi tetap sebagai laki-laki kalian harus mengkonfirmasi ini. Pastiin dia juga nyaman, jangan sampai kamu kesannya jadi maksa. Karena apa yang awalnya jadi flirting di dia, kalau kamu maksa nanti takutnya jadi trauma di dia. Itu tadi tanda-tanda kalau cewek ini udah mulai tertarik secara fisik ke kamu. Dan sekarang kamu harus dengerin, pacaran itu bukan ajang pembuktian. Siapa yang paling berani, terus ini juga pacaran juga bukan ajang lomba. Siapa yang paling cepat nabrak batasan. Pacaran itu adalah ruang untuk saling kenal, saling belajar, saling tahu. Bukan tempat untuk saling ngerusak. Kalau kamu emang sayang sama dia, kamu nggak cuman jaga tubuhnya, kamu akan jaga harga dirinya juga. Pasti banyak kan, entah cewek entah cowok di luar sana yang akan ngajak kamu berlomba-lomba untuk ngerusak diri. Padahal ini belum waktunya. Tapi tolong buat kamu yang nonton video ini, ingetin mereka, entah cewek entah cowok, ingetin selalu batasan. Ingetin hal apa yang hilang dan gak bisa dikembalikan kalau kamu nabrak batasannya. Sering banget gitu ya, aku dengar orang bilang, namanya juga pacaran, wajar dong orang pengen deket. Deket itu boleh, gak ada yang ngelarang. Tapi jangan sampai nabrak batasan, jangan sampai kelewat batas. Ingat, cinta yang beneran itu ngarahnya ke masa depan, bukan ke dalam kamar. Kamu boleh romantis, kamu boleh deket-deketan, kamu boleh mesra, tapi sadar setiap tindakan yang kamu lakuin, apalagi pas pacaran, itu punya konsekuensinya. Kamu mungkin bilang cuman iseng, tapi bingung nanti kalau hamil. Kamu mungkin mikirnya cuman sekali, tapi itu tertanam dan ada di situ terus seumur hidup. Jadi tolong jangan buang masa mudamu buat hal-hal yang nikmatnya cuman sebentar, tapi menyesalnya sepanjang hidup. Dan kalau kamu yang nonton ini cowok, kalau kamu emang beneran cowok, buktiin dengan tanggung jawab, bukan dengan nafsu. Dan kalau yang nonton ini cewek, hal-hal yang tadi aku sebutin itu adalah warning buat kamu, supaya apa? Menjadi cewek yang punya batasan juga. Jangan pernah ngelanggar batasan karena kamu gak akan bisa ngembaliin hal-hal yang udah kamu lewatin. Jaga batasan buat cewek-cewek dan cowok-cowok, jaga diri kalian masing-masing, karena kamu akan jadi keren ketika kamu bisa menjaga diri kamu, bisa menahan diri kamu, padahal kamu bisa berbuat di waktu itu.